Bagaimana caranya kita tetap kaya, tambah kaya, dan kaya 7 turunan? Nah, dalam finance atau dalam keuangan itu ada ilmu yang disebut dengan wealth management. Yuk kita bahas lebih detail. Halo, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni di channel YouTube Mau Duit. Nah, kali ini aku mau cerita mengenai konsep wealth management di Indonesia. Konsepnya itu sederhana, yaitu bagaimana sih kita itu bisa tetap kaya, jadi makin lebih kaya, dan kaya 7 turunan. Nah, langsung aja kita bahas. Menurut Anda, orang kaya itu seperti apa sih? Apakah orang yang penghasilannya besar banget, atau apakah orang yang punya banyak harta? Nah, kalau versi Forbes, majalah Forbes teman-teman tahu kan ya, selalu diukur dari net worth atau kekayaan bersih. Nah, net worth itu sendiri itu adalah selisih antara aset dengan utang. Aset itu apa, Vin? Aset itu harta yang Anda punya, seperti rumah, kendaraan, aset investasi, contohnya ada reksadana, ada obligasi, ada saham, dan lain sebagainya. Ya kalau utang, ngerti lah ya. Ya utang KPR, kredit mobil, kredit bisnis, dan kredit lainnya. Biasanya nih, orang kaya itu dikategorikan menjadi dua, yaitu ada yang namanya high net worth individuals, adalah orang dengan kekayaan bersih minimal 1 juta US dollar. 1 juta US dollar itu kurang lebih lah ya, 15 miliar rupiah. Dan ada juga yang ultra high net worth individuals, adalah orang dengan kekayaan bersih minimal 30 juta US dollar. Setaranya kurang lebih 450 miliar rupiah. Nah, berdasarkan laporan dari The Wealth Report 2022 yang dipublikasikan oleh Knight Frank per 1 Maret 2022 kemarin, itu jumlah high net worth individuals adalah 134.015 jiwa. Itu setara 0,049% populasi Indonesia tahun 2022. Sedangkan jumlah ultra high net worth individuals adalah 1.810 orang di tahun 2022, setara dengan 0,0007% populasi Indonesia. Oh ya, menurut Anda nih, mengapa sih jumlah orang kaya di Indonesia itu terus meningkat? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Kekayaan yang Anda miliki itu perlu dikelola. Supaya apa? Supaya tetap kaya. Makin kaya dan kalau bisa kayanya 7 turunan. Itulah yang namanya wealth management. Yuk kita bahas lebih detailnya. Wealth management sederhananya adalah strategi untuk mengelola kekayaan Anda yang berfungsi untuk satu, memproteksi kekayaan atau wealth protection and preservation. Yang kedua, untuk meningkatkan kekayaan atau wealth growth and accumulation. Dan yang ketiga, mendistribusikan kepada ahli warisnya atau wealth distribution and transition. Sampai sini teman-teman sudah kebayang lah ya. Kalau udah boleh kasih like-nya dulu dong. Oke, yuk kita bedah dikit ya satu persatu. Yang pertama kita mulai dari wealth protection and preservation. Wealth protection and preservation itu fokus pada mengamankan dan melestarikan kekayaan. Tujuannya apa? Supaya kekayaannya nggak berkurang, nggak hilang, asetnya tetap terjaga, kondisinya tetap bagus. Caranya gimana? Satu, bisa melakukan manajemen risiko dengan asuransi atau perencanaan pajak, tax planning. Dan yang ketiga, memproteksi pinjaman dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah wealth growth and accumulation. Wealth growth and accumulation ini fokus pada menumbuhkan dan mengakumulasi kekayaan. Tujuannya apa? Ya kekayaannya bertambah dari 1 jadi 2, 2 jadi 3, dan tumbuh terus-terusnya. Caranya dengan gimana? Berinvestasi, bisa investasi di real asset atau juga di paper asset. Real asset tahu ya, properti, bisnis, waralaba, dan sebagainya. Paper asset seperti reksadana, saham, obligasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah wealth distribution and transition. Jadi wealth distribution and transition ini fokus pada distribusi dan memindahkan kekayaan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Tujuannya apa? Agar kekayaannya itu bisa tetap ada sampai generasi ke-7 dan seterusnya. Caranya gimana? Ya namanya merencanakan waris atau estate planning, ada suksesi bisnis dan lain sebagainya. Lalu gimana nih cara kita melakukan wealth management? Yuk kita bahas di chapter terakhir. Ternyata ada loh jasa profesional yang bertugas membantu Anda dalam bidang wealth management. Namanya adalah wealth advisors. Mungkin nih ya, Anda taunya layanan wealth advisor di Indonesia itu hanya di perbankan prioritas. Namun sebenarnya ada juga loh layanan wealth advisor di perusahaan penasehat investasi atau singkatnya PI seperti Mau Duit. Nah, seorang wealth advisor itu biasanya memiliki satu atau beberapa lisensi seperti
WMI, Wakil Manajer Investasi, WPPE, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau WAPED, Wakil Agen Penjual Efek Reksadana. Tapi selain lisensi, beberapa wealth advisor memiliki kredensial atau sertifikasi di bidang keuangan. Contohnya CFP, Certified Financial Planner, CFA, Chartered Financial Analyst, CWM, Certified Wealth Manager, dan sertifikasi lainnya. Kalau saya pribadi nih, saya memiliki sertifikasi CFP, Certified Financial Planner, dan juga lisensi WMI, Wakil Manajer Investasi. Nah, jika Anda butuh review investasi, ingin mengoptimalkan investasi, mendapatkan analisa investasi, atau mungkin update informasi terbaru terkait keuangan dan investasi, silahkan hubungi Wealth Advisor untuk dapetin rekomendasi yang tepat. Ya, nih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Mocuan minggu depan bersama Mo Duit, investasi reksadana, obligasi aman, mudah, dan terpercaya.